wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Ayu Novitasari. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang teori self-transcendence, sejarah penemu teori self-transcendence. Pamela Gerrit lahir di Detroit, Michigan, kemudian menikah dengan suaminya Gary di tahun 1973, dan mereka mempunyai 2 orang putri. Reed lulus sarjana dari Wayne State University di Detroit, Michigan pada tahun 1974 dan mendapatkan gelar MSN di Kesehatan Mental Psikiatri pada anak dan remaja dan pendidikan keperawatan pada tahun 1976. Dia memulai program doktornya di institusi pada tahun 1979 dan mendapatkan gelar PhD pada tahun 1982 dengan kekhususan di teori keperawatan dan riset. Riset disertainya dibimbing oleh Joyce J. Fitzpatrick yang berfokus pada hubungan antara well-being dan perspektif spiritual hidup dan mati pada penyakit terminal dan individu yang sehat. Reed bekerja di Fakultas Keperawatan Universitas Arizona di Tucson, di mana dia mengajar, mengelola penelitian, dan mempunyai peran administrasi termasuk Dean Associate untuk urusan akademik sejarah sejak Januari 1983. Reed juga mendapatkan banyak penghargaan atas prestasi mengajarnya terhadap pengembangan teori keperawatan dan metateori. Lingkup penelitian utamanya meliputi well-being dan aging. Dia menjadi pioner pada penelitian keperawatan ke dalam kepercayaan. Dia mengembangkan instrumen penelitian secara luas antara lain skala perspektif spiritual dan skala self-transcendence. Reed menjadi CO editor pada buku Perspektif pada Teori Keperawatan edisi 4 dan 5. Reed merupakan anggota Akademi Keperawatan Amerika dan juga anggota beberapa organisasi profesional meliputi Sigma Theta Tau International, the American Nurse Association, and the International Society of Radiological Scholars. Dia juga bertindak sebagai review editorial pada beberapa jurnal dan sebagai editor pada kolom ilmu keperawatan triwulan Dialog Ilmiah. Teori self-transcendence adalah konsep yang mengacu pada kapasitas untuk memperluas batas-batas diri dalam berbagai cara. Beberapa di antaranya adalah intrapersonal, interpersonal, temporal, dan transpersonal. Beliau menyebutkan bahwa transendensi diri adalah karakteristik kematangan perkembangan dalam hal peningkatan kesadaran, lingkungan, dan orientasi terhadap perspektif yang lebih luas tentang kehidupan. Ini diekspresikan dan diukur melalui perspektif dan perilaku hidup yang mewakili perluasan batas dimensi ini. Ini adalah gambar atau bagat teori self-transcendence. Konsep kuncinya yaitu yang pertama, vulnerability. Kesadaran seseorang akan adanya kematian diartikan sebagai konteks bagi perkembangan atau kematangan di usia senja atau pada akhir kehidupan. Yang kedua, self-transcendence. Pamela Gerrit, self-transcendence didefinisikan sebagai pengembangan konsep diri dibatasi secara multidimensi, yaitu inwardly atau batinia, outwardly atau lahiriah, dan temporary atau duniawi. Yang ketiga, well-being didefinisikan sebagai perasaan sehat secara menyeluruh, baik fisik, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual yang menunjukkan suatu kesejahteraan dan keadaan yang baik. Ini adalah cara pengukuran teori self-transcendence. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan teori self-transcendence. Untuk kelebihannya, yaitu baik digunakan untuk menyelesaikan berbagai yang terkait dengan masalah psikososial. Faktor spiritual cukup dipertimbangkan dalam penyelesaian masalah klien. Untuk
seperti vulnerability dan transendensi diri, serta kondisi sejahtera yang masih abstrak, sehingga masih terdapat kesulitan diterapkan dalam praktek. Pembahasan teori tidak mudah untuk dipahami, sehingga sulit dicerna oleh para perawat yang akan mengaplikasikannya ke dalam praktek. Terbatas digunakan hanya pada kasus-kasus yang berhubungan dengan adanya masalah psikologis dengan kurang mempertimbangkan penanganan fisiknya. Teori self-transcendence termasuk dalam kelompok mid-range teori karena memiliki kriteria, konsep dan variabel sedikit, sebagian masih bersifat abstrak, dapat digunakan dalam berbagai situasi dan kondisi kesehatan manusia, bersumber dari grand teori dan pengalaman-pengalaman praktek dan berfokus pada fenomena yang lebih spesifik. Ketidakjelasan dan keabstrakan teori self-transcendence dapat menjadi pemicu dilakukannya penelitian yang bisa menjadi bahan perbaikan bagi teori tersebut. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi